Panji Gumilang tak tamat pondok Gontor hingga masuk bui 2 kali. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta. Please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Melabeli Zaitunis sebagai kelompok sesat dan teroris ekstremisme. Cuman saat itu Pak Panji Gumilang membantah, enggak, kami bukan kelompok itu. Karena saat itu media sosial belum sekarang-sekarang, maka bantahan-bantahan saat itu ataupun bukti-bukti seperti yang dituduhkan dari Bahtiar itu belum ada bukti video maupun audiovisual. Beda dengan sekarang, sudah 20 tahun kemudian, tahun 2023, bukti-bukti Pak Panji nggak bisa dibantah kan, seperti Anda bilang tadi kan. Sehingga mau bantah kayak apa nggak bisa kalau sekarang. Kalau dulu tahun 2002 ketika Pak Mabes Polri menuduh menuduh Zaitunis sebagai kelompok sesat, ya bisa saja mereka membantah dan masyarakat nggak memantau berita saat itu. Nah, ini sudah 20 tahun sama sekali Mabes Polri atau pihak-pihak yang berwenang itu sama sekali tidak bisa mengupdate apa hasil pekerjaan mereka. Menilainya tepat karena apa? Dia juga menjawab kegaduhan yang ada terjadi di lapangan ini gitu. Nah, tinggal sekarang itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang betul-betul bisa diramu menjadi fakta-fakta yang nanti bisa diangkat di dalam persidangan menjadi fakta persidangan, sehingga nanti bisa membuktikan apakah tindak pidana yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang selama ini yang dituduhkan oleh orang-orang yang jadi saksi selama ini ngomong di TV itu apakah memang benar apa tidak. Panji Gumilang itu untuk mendirikan negara Islam Indonesia itu operasi intelijen. Negara Islam Indonesia Komandemen 9. Nah, Komandemen 9 itu maksudnya agar di antara NII dan NII itu saling berlawanan sendiri. Tapi kemudian Panji Gumilang ini yang mengendalikan ini lalu bergerak sendiri. Nah, ya, menjadikan Al Zaitun itu sebagai tameng dan tidak lagi bergerak di dalam gerakan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Panji Gumilangnya, gerakan bawah tanahnya mungkin masih ada. Penahanan Panji Gumilang masih menjadi pro dan kontra. Pimpinan Ponpes Al Zaitun itu telah resmi ditahan atas kasus penistaan agama. Panji Gumilang ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan penahanan terhitung sejak Rabu 2 Agustus 2023. Pria yang akrab disapa Syekh ternyata bukan pertama kalinya ditahan pihak kepolisian. Panji Gumilang juga pernah dipenjara terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Lantas siapa sebenarnya sosok Panji Gumilang? Mengutip beberapa sumber, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu mempunyai nama lengkap Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Pria yang lahir di Gresik tanggal 30 Juli 1946 itu pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren ternama di Tanah Jawa, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor atau PMDG. Kabarnya Panji Gumilang tidak tamat mengenyam pendidikan di pondok ternama di Jawa ini. Ia keluar dari Ponpes Gontor pada tahun 1966. Tak selesai mengenyam pendidikan di Gontor, Panji Gumilang pun akhirnya melanjutkan pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat atau SR sebutan sekolah kala itu. Selesai di situ, Panji Gumilang kemudian melanjutkan ke tingkat perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syarif Hidayatullah yang kini bernama UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang. Di kampus inilah Panji Gumilang dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Education and Human Resources oleh IMCA atau International Management Centers Association. Hingga akhirnya Panji Gumilang membangun Pondok Al Zaitun berawal dari tanah yang tidak luas, kemudian dikembangkan sedikit demi sedikit, sehingga pondok yang ia rintis dari tanah sepetak itu menjadi pondok super megah di Indonesia, bahkan di Asia. Prahara di Al Zaitun. Berjalannya waktu Pondok Al Zaitun mulai dihantam badai. Pada tahun 2011 lalu Panji Gumilang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen terkait pengelolaan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Sejumlah perwakilan pengajar di Al Zaitun memperkarakan dokumen yang dipalsukan oleh Panji Gumilang. Dengan prahara yang dilaporkan salah satu pengajar di Al Zaitun, Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan Panji Gumilang bersalah dan melanggar pasal 266 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Panji Gumilang tidak langsung ditahan kala itu. Selang beberapa tahun
tepatnya pada tahun 2015. Panji Gumilang resmi ditahan dengan vonis kurungan penjara 10 bulan. Masuk bui kedua kalinya, tepatnya 2 Agustus 2023. Panji Gumilang kembali merasakan hangatnya jeruji besi terkait kasus penistaan agama. Kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun bergulir beberapa pekan usai kasus penistaan agama dinaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Rumit dan banyaknya kepentingan atas kasus penistaan agama Panji Gumilang membuat penyidik Bareskrim Polri tak gegabah menetapkan tersangka Panji Gumilang. Puluhan saksi ahli baik ahli pidana, agama hingga saksi ahli lainnya telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Dengan rampungnya gelar perkara pada Selasa 1 Agustus 2023, penyidik akhirnya menetapkan tersangka Panji Gumilang kasus penistaan agama. Atas ulah Panji Gumilang dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan atau pasal 45A ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tanggapan MUI penahanan Panji Gumilang. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah Kiai Holil Nafis mengapresiasi kinerja Polri yang langsung menahan Panji Gumilang terkait kasus penistaan agama. Penahanan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu dinilai sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, saya mengapresiasi kinerja penegak hukum untuk penegak keadilan, kata Kiai Holil saat dihubungi pojok1.id pada Rabu 2 Agustus 2023.